Oke, 400. Jadi ceritanya begini. Aku tuh nggak pernah bohong loh sama kalian. Dulu aku pernah bikin postingan kalau aku pernah jadi sales panci, pernah jadi kondektur Aqua. Itu Ades dulu namanya, bukan Aqua, maaf. Truk Ades. Jadi ceritanya gini. 2002 itu kan aku statusnya masih mondok. Tapi aku belum boyong. Aku tuh tahun terakhirku, setengah tahun yang terakhir di Ploso Alfalah. Itu aku ngodam. Ngodam itu mengabdikan diriku sama kiaiku. Pada saat itu aku ngodamnya sama Gus Faruk. Aku jadi supir beliau sama jadi jaga toko Rizkuna punya Gus Faruk. Nah, pada saat itu aku sambil tinggal ngaji-ngaji aja. Aku sekolah madrasah udah enggak, karena naik kelas 2 sanawi itu aku keluar. Jadi aku alfiyah itu udah enggak kuat dulu. Aku alfiyah keluar. Aku selesai amriti, masuk alfiyah enggak selesai. Aku ngodam sama Gus Faruk. Nah, sama Gus Faruk ngodam, terus setengah akhir tahun itu aku udah sering pulang. Kenal sama istriku itu. Aku udah sering pulang lah ibaratnya. Udah sering pulang, terus akhir tahun 2002 itu aku mengutarakan niatku sama bapak buat kerja, tapi bapak nggak ngebolehin. Jadi kamu nggak boleh kerja kalau belum nikah. Bapak itu nggak mau kalau anaknya megang uang sebelum dia berumah tangga. Intinya kayak gitu. Karena bujangan itu kalau megang uang versinya bapak lebih banyak maksiatnya daripada uang itu ntar digunain untuk hal-hal yang baik. Nah, aku marah pada saat itu. Ya maklum lah, zaman dulu aku masih emosiku masih tinggi. Aku marah. Cara marahku sama bapak itu, aku nyari kerjaan sendiri dulu. Saking bangetnya pengen kerja, nggak boleh kerja. Nih sorry ya, komen-komen kalian nggak aku baca karena aku fokus cerita sama kalian. Jadi terus aku nggak boleh kerja, aku buka tuh lowongan koran di mana namanya, di koran lah, lowongan di koran di Kediri. Pada saat itu kan aku statusnya masih di Kediri, mau pulang bantuin bapak kerja nggak boleh. Aku nyari lowongan kerja. Itu aku terus dapet, akhirnya aku nggak punya ijazah, cuman punya ijazah SMP. Kerjaan apa gitu? Akhirnya aku nyari di lowongan koran tuh, tak bunderin mana yang nggak punya persyaratan ijazah. Adalah kerjaan PT apa gitu, dia butuh sales, palingan urusannya sales sih. Sales. Terus aku diterima di situ. Kerjaannya itu jual panci. Jadi kalau kalian tahu, ada orang yang biasanya kalau di jalan-jalan itu nenteng-nenteng barang dagangan, ya, entah itu blender kayak apa kayak dia kerjanya pakai hem lengan panjang terus pakai dasi, keren lah orangnya. Ya aku jadi salah satu dari mereka dulu. Satu tim itu kita satu dua tiga, kita berlima, 5 orang sama kepala timku. Jadi tiap hari itu kita bawa barang dagangan dari pisau, panci, sama wajan. Jadi ceritanya panjang ini baru asal mulanya dulu, belum yang dunia kerjanya. Di Kediri itu. Nah terus pada saat itu kerjanya itu tiap hari begitu aku pelajarin, itu kita jualan satu paket dengan harga 100, kurang lebih 120.000 lah. Itu ntar komisinya 30.000 per barang buat aku. Karena jiwa sales dan jiwa marketingku tinggi, dan aku orangnya emang suka ngomong, akhirnya rating penjualanku tuh tinggi banget gitu. Sampai aku pengen diangkat jadi ketua regu. Lah tapi berbenturan gitu, karena berbenturan dengan moral pada saat itu gitu. Aku kerjanya nipu orang soalnya, jujur aja. Jadi kerjanya itu satu tim ntar dikirim nih ke daerah Blitar, di daerah desa mana, pokoknya pindah-pindah. Misalnya hari ini di desa A, besok pindah kota lain, nggak berani jualan di situ lagi.
Dulu aku metodeku jualan tau nggak? Aku bawa Sasa, bawa Pepsodent sama sabun Lifebuoy dulu, bungkusnya. Jadi tiap rumah orang di kampung-kampung itu aku ketok dulu. Anda pakai ini nggak? Pakai Sasa apa enggak? Kalau misalnya nggak pakai Sasa, pakai Lifebuoy apa enggak? Kalau nggak pakai Pepsodent apa enggak? Karena itu hal-hal lumrah yang dimiliki orang-orang desa gitu. Nah kalau begitu mereka, oh iya mas saya pakai, ada apa gitu. Oh berhubung Anda pengguna produk ini sedang punya hadiah untuk para konsumennya. Hadiahnya ini berupa barang-barang ini, tapi kita disuruh nebus. Nah, sebabnya bahasanya ada aja lah bahasanya pada saat itu. Yang pancinya jelek aslinya, yang pisaunya aslinya lemes, tapi berkat omonganku, trik dagangku, akhirnya barang-barangku selalu laris gitu. Bahkan sampai ketua reguku pada saat itu kalau barangnya nggak habis aku yang jualin. Tapi itu selama-lama hampir jalan sekitar 3 minggu itu aku ini beban moral. Ya Allah aku kerja kok tiap hari bayaran gede sih 200-300 ribu zaman segitu loh. Tapi kok beban moral ya, nipu orang gitu. Aku kasihan sampai soalnya ini pada saat terakhir kejadian itu ada orang yang gara-gara kepincut sama omonganku, dia sampai ngutang-ngutang ke tetangganya buat beli barangku. Padahal barang itu jelek. Akhirnya aku keluar karena apa namanya beban moral kan terganggu. Terus aku keluar, aku mengundurkan diri pada saat itu. Wah ditangisin ini karena aku waktu itu pengen diangkat jadi ketua regu bener ya, ketua tim. Tapi aku keluar, aku terus dapat kerjaan lagi, nyari kerjaan lagi di koran. Terus dapat jadi kernet truk Ades apa 2 tang Ades kayaknya, Ades. Itu kerjaannya cuman ngangkutin galon ke truk, habis itu nganterin ke toko-toko gitu aja lah. Terus beberapa lama kemudian berjalan hampir 1 bulan juga. Nah, Alina nih istriku nyamperin. Dulu belum jadi istriku, belum. Nyamperin, mas disuruh pulang sama bapak. Kalau mau kerja silahkan. Akhirnya aku pulang, terus aku nikah. Nikah itu nggak langsung megang bis. Bapak pada saat itu bisa masih jalan Cimoni Cikarang. Terus aku nikah sama Alina, terus 1 bulan kemudian dia hamil. Terus itu aku kerjanya di bengkel angkutan kota pada saat itu, kan masih punya angkutan kota beberapa pada saat itu, belum semuanya kejual habis. Jadi aku pokoknya kerjalah di bengkelnya, nyiapin bengkelnya, ngatur supirnya, ngatur segala macamnya, bla bla bla. Terus akhirnya anakku lahir, terus aku tugas di Kudus pada saat itu, karena dulu benernya bapak pengen angkat direktur operasional yang namanya Mbak Tari, itu manajer operasionalnya Nusantara pada saat itu. Tapi Mbak Tari nggak mau. Tadinya Mbak Tari mau, tapi karena ketahuan sama Pak Han pada saat itu. Akhirnya terus Mbak Tari digandulin sama Pak Han. Terus akhirnya nggak jadi, minta maaf sama Bapak, nggak jadi bisa bantu PO Haryanto. Akhirnya udah aku ngomong sama Bapak, udah Pak, Mas Yan tak coba kerja sebisa Mas Yan. Jadi pada saat itu aku punya non AC 5, terus jalan Purwodadi Jakarta sama Pati Kudus Jakarta, non AC. Terus punya lagi eksekutif 2. Pada saat itu langkah awalku pertama kali, dulu belum ada HP. Aku buka agen di beberapa titik agen, Bapak buka agen di beberapa titik agen, kayak di Pati. Agen-agen sentral tuh Bapak yang buka. Terus Tayu. Nah, itu terus langkah awalku pada saat itu bina jaringan agen. Aku mulai membentuk jaringan agen pada saat itu. Jaringan penjualan, cara penjualan. Pada saat itu aku sendiri, adikku masih sekolah semua. Terus jadi seketan operator itu dulu, itu aku pegang sendiri. Aku garis-garisin sendiri pakai penggarisan setiap hari. Tiket itu desain aku yang desain dulu. Aku gambar sendiri, terus aku cetak. Terus apalagi ya, keuangannya juga aku yang ngurus dulu, yang ngatur. Terus untuk sarana komunikasi agen dulu aku gunain HT. Jadi dulu itu aktivitasku tiap pagi sampai sore di garasi Kudus. Dulu garasi Kudus itu masih kecil mas, di depan garasi yang sekarang jadi warung itu dulu tak sewa, cuman bagian depannya ruangan yang di depan itu warung. Kalau kalian ke warungnya
garasi Haryanto yang di Ngembal, kalian lihat ada ruangan kecil 2 kanan sama kiri. Yang tadinya kanan aja. Itu yang disewa sama bapak dulu. Kalau nggak salah tahun segitu 3 juta sama garasinya kecil. Sekarang garasinya udah jadi ruko itu. Garasi tanah merah lah. Cuma bisa buat nampung berapa bis sama cucian. Jadi aku dulu dari pagi sampai sore bikin jalur, bukain, terus ngejualin. Jadi agen-agen komunikasi operator sama aku langsung. Terus akhirnya ntar tiap sore sampai malam aku di terminal. Jadi di terminal pada saat itu namanya jualan PO baru, dulu plat nomornya 7799 IG sama 7788 IG, eksekutif pertama kita dulu. Joknya 36, non leg race, nggak ada leg race emang dulu. Angga kok kono. Itu aku di terminal masih terminal lama, bukan terminal Kudus yang sekarang masih baru. Itu aku dulu ya masih asing sama orang-orang terminal lah gitu. Kita mulai kenalan sama kanan kiri kita, numpang hidup di situ, numpang jualan di situ. Itu aku jualan terus ya jadi calo. Jadi dulu tuh Pak Imam, bosnya Badri yang sekarang agen Kudus, dulu masih sama Pak Imam. Karena Pak Imam itu rekan perjuangannya Bapak di Tersimberurit. Jadi aku tiap hari dari pagi sampai sore di kantor menuhin bis, ngatur keuangannya, operasionalnya, ngatur supirnya. Ntar sore sampai malam aku di terminal Kudus. Habisnya bis lah, bis cuman berapa biji? Cuman jalan 2 yang dari situ kan. 3 yang dari situ. Terus punya AC ekonomi juga 4 lah paling enggak. Nah terus udah tuh mulai jualan. Jadi nawarin penumpang pada saat itu Mas kalau pengen tahu. Aduh, udah kayak orang ngemis. Jadi aku tuh nyaluin penumpang dulu itu, penumpang bisku lo masih blongsongan, joknya itu masih plastikan Mas. Itu penumpang tak tawarin, Mas monggo derek Haryanto, Mas monggo derek Haryanto Jembar, jangan sakit bal-balan teng jero bis, karena memang isinya nggak pernah ada gitu, emang kosong. Terus akhirnya penumpang ada mulai tertarik, enggak Mas saya mau ikut Nusantara, saya mau ikut Gajah Hasri, saya mau ikut Dewi Sri, mau ikut apalah zaman dulu. Susah banget nawarin Haryanto tuh. Kita berjuang saat itu mulai penumpang mulai ada itu sekitar 5 bulan 6 bulan dulu. Zaman dulu solar masih murah Mas, bis masih murah harganya. Jadi itu tiap hari perihnya tuh di situ, sakit loh hati. Bayangin ya kalian, aku kerja seharian berusaha ngisi bis, terus sore sampai malam itu aku di terminal itu jualan tiket, nawarin tiap ada orang bawa tas tak samperin, tak bantuin tasnya, tak tawarin masih nggak mau. Itu sakit rasanya. Kadang sampai penumpang itu, alah bismu mosok anyar tenan, mosok kuat tuku bis anyar tenan. Sampai dibukain bagasinya, bagasi belakang mesin itu dibuka, bannya dicekin, sampai kayak gitu penumpang zaman dulu itu. Terus akhirnya ya banyak kejadian. Sekalinya kita lagi mulai laku gitu, ntar ada aja orang rusuh. Yang calo-calo terminal Kudus dulu kan, suka pada naikin harga tarif. Ini Haryanto harga 30-40 zaman dulu ya. Terus jadi 60, jadi 80 ya, karena kita dulu kan aku jiwanya masih keras ya di lapangan ya. Gitu itu biasa tak samperin Mas. Tak samperin dia lagi pada ngumpul, lagi main catur apa tak tendang langsung. Tak cengkiwing-cengkiwingin semua. Maksudnya tak tarik-tarikin lehernya semua. Di terminal Kudus itu dulu. Kamu kalau kelaparan caramu, jangan rusak penumpangku. Kamu minta sama aku, insya Allah aku ada rezeki buat ngasih sama kamu. Jangan rusak penumpangku, jangan sakitin penumpangku. Saking itu aku maksudnya hati itu nangis sebenarnya. Karena aku nyari penumpang tuh bener-bener susah Mas. Begitu dapat disakitin kayak gitu, makan emosi aku dulu. Wah udah hampir tak pukul-pukulin itu dulu bener. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Nyari penumpang susah, sekalinya dapat kok didolimin sama orang gitu. Ya Allah udah jadi pengen nangis kalau inget zaman segitu. Akhirnya ya mulai laku dikit-dikit alhamdulillah, mulai laku. Kerja terus kayak gitu, ntar hari terus berulang. Pagi sampai sore di kantor, sore sampai malam di terminal, terus seperti itu. Sampai pernah dulu ada gento pengamen situlah, orang gede, mabok segala macam masuk ke bis. Tak suruh turun baik-baik sama rekan kerjaku lah. Tolong suruh turun. Kasihan penumpangku udah nggak begitu ada. Masa masih mau diganggu kayak gitu. Terus disuruh turun malah dia maki-maki, ngumpat-ngumpat. Wah udah emosi aku langsung. Tak tarik ke belakang bis, tak hajar di situ. Tak hajar, tak injek-injek, tak banting 3 kali baru satu. Masih inget banget aku, tak pukulin jatuh, tak tarik, tak pukulin lagi dulu. Kayak gitu aku dulu naklukin terminal. Terus akhirnya ya sudah itu berlanjut terus setiap itu
Sampai kadang kan terminal Kudus Lama itu kan banjir mas, hujan itu banjir itu langganan, setahun 2 kali 3 kali dulu. Terus apa namanya, kalau banjir itu mas, itu nggak tanggung-tanggung, seperut mas, seperut kadang sedada bayangin. Jadi sepinggang itu masih jarang lah. Jadi aku kalau lagi banjir gitu kerja ya sudah, kerja banjir udah kerja, posisi tenggelam badan itu kita masih bantuin barang penumpang dulu itu. Terus akhirnya pernah sampai ada kejadian posisi banjir nggak karu-karuan ya kan, nyari penumpang udah susah, ada penumpang ketinggalan, tak dudukin di bis yang penting seadanya lah, yang penting dia sampai Jakarta. Karena kondisinya tuh kalau lagi banjir bis itu parkirnya di depan terminal mas, memanjang lebih sampai Gripta itu dulu depan terminal situ kalau lagi banjir. Dari situ penumpangnya malah marah-marah, tiketnya disobek, dilumparin ke muka aku, masih aku diludahin, dimaki-maki nggak karuan. Ya aku cuma bisa minta maaf kok, nggak bisa apa-apa, tapi nangis aslinya hati pada saat itu. Ya Allah, kok gini amat ya cobaan orang ngerintis usaha gitu. Ya cuma bisa minta maaf, mau gimana lagi. Karena aku mau kasar sama siapapun, aku kalau sama orang lain kejem mas, tapi kalau sama penumpangku sendiri nggak berani ya mas. Karena aku sadar itu, mereka ini orang-orang yang setiap hari ngasih nafkah aku sama karyawanku, nasi yang dimakan sama karyawanku, nasi yang tak makan tiap hari ini dari mereka. Makanya aku ngaji nih sama penumpang tuh luar biasa sampai detik ini. Yes, alhamdulillah, semua kerja keras tuh nggak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi dihina sama PO lain kayak apa, ya sudah. Sampai kita buka Sukolilo, kadang kalau penumpangnya banyak, supirnya nggak ada, tak langsir sendiri. Di Sukolilo aku nganterin penumpang, tukang ojek, ada pangkalan 2, tak turunin di yang satu, yang pangkalan satunya nggak terima, aku disamperin ke atas bis, dipukulin, diinjek-injek di atas bis. Ya Allah, kadang dulu masih ingat sampai segitunya. Ya alhamdulillah Allah masih ngasih jalan sampai sekarang lagi. Ya situ, terus akhirnya aku juga buka Tayu, buka Jepara, buka mana-mana. Itu dulu penumpang tak langsir sendiri, bis tak bawa sendiri sampai ke terminal. Saking aku pengen tahu karakter penumpang tuh seperti apa, penumpang itu inginnya apa sih yang diinginkan sama penumpang bis. Sampai segitu. Terus sambil jalan menerima karyawan dulu, sampai Pak Suwin Suyadi itu, Pak Suwin kalau masih inget tanyain dulu ngelamar di tempatku itu tak kerjain dulu. Mas mau ketemu sama Mas Riannya nggak ada, aku bilang. Sampai 5 minggu, 5 hari. Tiap hari datang ke kantor nyariin. Mungkin dia udah tahu kalau itu aku, cuman aku nggak menemuin kan. Sampai akhirnya tak terima sampai sekarang, alhamdulillah masih di Haryanto. Tuh zaman dulu. Itu dulu aku posisinya masih ngontrak. Aku terus akhirnya bawa anak istriku ke sana. Aku dulu inventarisku pada saat itu apa ya, Mio kalau nggak salah, Mio, motor Mio itu. Terus aku ngontrak rumah sama istriku. Tadinya tinggal di tempat Budi, cuman kayaknya Budi nggak berkenan dulu. Akhirnya terus pindah nyari kontrakan sendiri. Istriku, anakku tak ajak ke sana, tinggal mulai bareng. Aku ngontrak sampai pindah 2 kali. Dan itu aku lakukan terus sampai saat ini. Dari 2003 sampai saat ini, sampai aku bisa ada di hadapan kalian semua dan jadi seperti apa yang kalian lihat saat ini. Itu berjalan selama bertahun-tahun, belasan tahun dulu. Gimana? Puas kalian dengernya? Sampai situ aja. Karena perkembangan selanjutnya seperti apa yang kalian tahu lah. Kurang lebih kayak gitu. Wih, nggak sadar ya nonton sampai 500 lebih. Mas kalau bis laka apakah driver kena sanksi? Tergantung lakanya. Tapi nggak ada klaim yang jelas. Cuman bantuan aja.